Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Kiranya pagi ini kita semua boleh memulai hari dengan hati yang tenang dan iman yang diteguhkan oleh firman Tuhan. Pagi seringkali menjadi waktu yang jujur. Di pagi hari kita tidak bisa bersembunyi dari kenyataan hidup. Apa yang kita hadapi kemarin seringkali masih menunggu kita hari ini. Firman Tuhan pagi ini sangat singkat tetapi syarat makna. Roma 12 ayat 12. Bukan ayat yang menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi ayat yang mengajarkan bagaimana menjalani hidup ketika masalah itu nyata. Mari kita membaca Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sahabat terkasih, Roma pasal 12 berbicara tentang kehidupan orang percaya yang sudah diperbaharui oleh kasih karunia Allah. Bukan teori iman, tetapi praktek iman sehari-hari. Di ayat 12, Paulus merangkum sikap hidup orang percaya dalam 3 hal. Yang pertama, pengharapan. Yang kedua, kesabaran. Yang ketiga, doa. Ini bukan pilihan, tetapi satu rangkaian yang saling terhubung. Sahabat terkasih, firman Tuhan tidak berkata, bersukacitalah karena keadaanmu baik. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Artinya, sukacita kita tidak bersumber dari situasi, tetapi dari keyakinan bahwa Tuhan tetap bekerja. Pengharapan Kristen bukan optimisme kosong, melainkan keyakinan bahwa Tuhan setia bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Sahabat terkasih, kesesakan adalah bagian hidup yang tidak bisa kita hindari. Kesesakan bisa berupa tekanan ekonomi, masalah keluarga, kesehatan yang terganggu, rencana hidup yang tertunda. Kesabaran dalam Alkitab bukan berarti tidak lelah, melainkan tidak menyerah. Sahabat terkasih, ada seorang wanita yang hidupnya berubah bukan karena satu keputusan besar, tetapi karena satu kabar yang datang tiba-tiba. Suaminya kecelakaan dan membutuhkan waktu yang lama untuk pemulihannya. Sejak saat itu, banyak hal tidak berjalan sesuai rencana. Biaya pengobatan membuat keuangan mereka terganggu. Jam istirahatnya berkurang karena harus bolak-balik mengurus kebutuhan rumah dan suaminya. Hari-hari dipenuhi kelelahan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga batin. Ia tidak sedang menunggu mujizat besar yang spektakuler. Ia menunggu sesuatu yang sederhana, namun berat. Kesembuhan yang belum kunjung datang. Ada pagi-pagi ketika ia bangun lebih cepat dari biasanya. Bukan karena semangat, tetapi karena kekhawatiran. Ia bertanya dalam hati, Tuhan, sampai kapan keadaan seperti ini? Namun, di tengah kesesakan itu, ia belajar satu hal penting. Ia tidak bisa mengendalikan situasi, tetapi ia masih bisa memilih bagaimana ia menjalani hari itu. Sahabat terkasih, ia belajar bersukacita bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena ia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Pengharapannya bukan pada hasil yang cepat, tetapi pada Tuhan yang setia menyertai setiap langkah kecilnya. Sahabat terkasih, ia tidak selalu kuat. Ada hari-hari ketika ia menangis dalam diam.
tapi ia memilih tetap berjalan. Ia belajar bahwa kesabaran bukan berarti tidak mengeluh sama sekali, melainkan tidak berhenti meski hati letih. Setiap hari ia berdoa, bukan doa panjang dengan kata-kata indah, tetapi doa yang jujur dan sederhana. Tuhan, hari ini aku lelah. Aku tidak sanggup jika tanpa Engkau. Dan doa menjadi napas hidupnya. Bukan karena doa langsung mengubah keadaan, tetapi karena doa menjaga hatinya tetap melekat pada Tuhan. Roma 12 ayat 12 bukan lagi ayat hafalan baginya, melainkan cara hidup. Sahabat terkasih, mungkin pagi ini kita juga sedang menunggu jawaban doa, pemulihan, kejelasan arah hidup, atau kekuatan untuk menjalani hari. Firman Tuhan mengingatkan kita, pengharapan, kesabaran, dan doa adalah pegangan di masa penantian. Sahabat terkasih, keadaan wanita itu belum langsung berubah. Suaminya belum benar-benar pulih. Namun satu hal pasti, hatinya diubah lebih dulu. Ia mengerti pengharapan bukan tentang kapan jawaban datang, tetapi tentang siapa yang ia percayai selama menunggu. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu pagi ini dengan segala keadaan kami. Ada penantian yang melelahkan, ada kesesakan yang belum selesai. Ajari kami bersuka cita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan tekun dalam doa. Pegang hati kami hari ini, dan tuntun langkah kami dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan pagi ini. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan dalam hidup kita. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.